Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Menjelang malam Jumat Kliwon, hujan turun. Itu artinya pada pemilu 14 Februari nanti akan diwarnai dengan hujan yang terus-menerus turun sepanjang hari. Itu ilmu titen orang Jawa. Orang mengatakan itu kebetulan, tetapi fakta sudah membuktikan segala sesuatu yang kebetulan itu tidak pernah ada. Karena ini ada selembar daun yang jatuh pun, nasib daun yang saya petik ini namanya daun sirih merah, kemudian jatuh, saya jatuhkan, itu sudah tertera di Loh Mahfud. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah selembar daun yang jatuh atas, tidak ada yang tanpa pengetahuan Allah, tanpa seizin Allah. Sehingga kalau Ganjar Mahfud diusung oleh 4 partai, kemudian saya temukan pusaka yang di dalamnya terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 4. Itu kebetulan, tetapi semua sudah diatur oleh Allah, dan saya yakin ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Ganjar Mahfud akan memimpin Nusantara, negeri Nusantara yang berbineka tunggal ika, menjadi pemimpin yang bisa amanah. Apa itu amanah? Kita referensinya harus kembali kepada cerita ya, peristiwa dahsyat, suara gemuruh, orang bingung ini ada apa. Ketika zaman jahiliyah Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat jadi nabi, itu sudah dipercaya oleh orang-orang di Mekah sana mengangkat Hajar Aswad. Lalu Rasulullah menggelar surban, 4 sudutnya 4 tokoh disuruh mengangkat bersama-sama, dan dari situlah Rasulullah Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin. Itu amanah. Amanah memimpin Nusantara tidak akan bisa kuat tanpa gotong royong 4 sudut itu tadi. 4 partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud itu sudah merupakan indikasi bahwa mereka berdua yang menjadi Dwi Tunggal, sebagaimana Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Ingat, Soekarno-Hatta itu membawa misinya sendiri-sendiri, tetapi menjadi tunggal untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu Dwi Tunggal. Pasangan Ganjar Mahfud adalah juga Dwi Tunggal karena saya mengikuti cara berpikirnya, berkali-kali menyebut soal Trisakti Bung Karno. Jadi kalau kita bicara Trisakti Bung Karno, ya, di balik sana ada gemuruh suara kereta, kadang mengaburkan makna Trisakti itu. Yang pertama, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu disimbolkan dengan apa yang biasa orang mengenalnya dengan tongkat komando Bung Karno. Seperti ini. Ada 3 tongkat komando yang kita semua, saya yakin teman-teman yang memahami dunia spiritual semacam itu, ada ajaran dari tongkat komando itu. 1 tongkat komando dipakai ketika Bung Karno bepergian ke luar negeri, berpidato di depan pemimpin-pemimpin negara lain, itu untuk menegakkan kedaulatan NKRI di dunia internasional. Berdaulat di bidang politik tidak hanya kedaulatan di dalam negeri, tetapi juga kedaulatan di luar negeri. Itu 1 tongkat komando. Tongkat komando yang lain, yang kedua, adalah tongkat komando yang dipakai untuk memimpin rapat kabinet dalam sidang-sidang kabinet. Itu artinya adalah power besar Bung Karno untuk menggerakkan seluruh aparatus negara, baik sipil maupun militer, untuk taat pada 1 komando Bung Karno,
melayani rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila. Itu tongkat yang kedua. Sedangkan tongkat yang ketiga adalah tongkat komando yang digunakan Bung Karno untuk memimpin rakyat banyak. Digunakan ketika beliau berpidato di depan rakyat. Jadi kalau kita ikuti Bung Karno berpidato di depan massa, dia menggunakan power, menggerakkan spirit gotong royong rakyat, mewujudkan cita-cita negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu pesan yang ada di dalam pusaka ini. Saya tidak tahu pusaka ini asli atau imitasi, tetapi tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang 4 kali itu punya maknanya sendiri, dan ini penting bagi terutama rakyat kecil, masyarakat akar rumput. Ayo kita sengkuyung Ganjar Mahfud menjadi pemimpin negeri Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan semangat gotong royong. Bagaimana semangat gotong royong itu diwujudkan? Tidak lain, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas untuk membangkitkan semangat gotong royong. Di dalam kita bekerja, di dalam kita melaksanakan segala aktivitas apapun itu. Karena dengan spirit itu kita akan bisa menangkap makna pidato Pak Mahfud ketika berdebat Cawapres yang lalu tentang ekonomi. Pak Mahfud tidak lupa mengutip satu ayat, kaila yakuna dulatam bainal aghniya aminkum, dan hendaklah perputaran ekonomi itu jangan hanya berkutat mubeng-mubeng, hanya dari itu ke itu di antara orang-orang kaya, ya. Perputaran ekonomi jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya. Itu ayat yang harus diingat para pendukung Ganjar Mahfud. Ingat, pidato Gus Dur ketika baru dilantik menjadi presiden, ayat itu pula yang dibaca, dikutip oleh Gus Dur. Itu artinya apa? Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalilnya adalah ayat tersebut. Ayo kita jabarkan maknanya itu lebih dalam lagi dengan satu spirit. Jangan lupa baca bismillah 4 kali. Insya Allah Ganjar Mahfud akan menang dalam satu putaran, karena ini pusakanya yang sudah saya pegang. Walaupun mungkin ini imitasi, tetapi saya yakin Pak Ganjar juga sudah pegang ini, dan mungkin yang asli sudah dipegang. Tapi jabarannya adalah gotong royong itulah. Ekonomi gotong royong. Dengan gotong royong negara kita akan berdaulat. Kebudayaan kita akan berkepribadian, dan ekonomi kita akan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita sambut debat yang akan datang, dan 4 partai ini adalah simbol 4 sudut untuk kita angkat bersama-sama menjadi pemimpin yang amanah. Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Insya Allah dengan kekuatan kepercayaan dari rakyat kepada Ganjar Mahfud sebagai Dwi Tunggal, menjadikan gerakan memberantas KKN akan lancar. Minggir wir kalau ente masih akan KKN. Capres-capres yang mengandalkan KKN, minggir wir. Demikian, Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Menang, menang, menang.